Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Panca di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7, tentunya dengan materi yang baru. Kali ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa periode di Makkah. Kita tahu bahwa di pelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas tentang materi bagaimana kondisi masyarakat Arab, mulai dari bagaimana kondisi keagamaannya, kondisi sosial, politik di masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mulai Nabi Muhammad lahir hingga beliau mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Apakah kalian sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum kita mulai materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah gambaran, yakni peta konsep tentang sejarah singkat Nabi Muhammad hingga beliau itu diangkat menjadi seorang Rasul. Yang pertama, kita akan belajar tentang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad itu disusui oleh seorang perempuan yang beliau itu nanti akan berjasa sangat luar biasa, yakni seorang Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar tentang masa remaja beliau sebagai seorang pengembala dan pedagang. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad itu menikah dengan istrinya, yakni Khadijah binti Khuwailid. Dan yang terakhir kita nanti akan belajar tentang bagaimana proses dan peran seorang malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Sudah siap? Kalau sudah siap, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian sudah pernah mendengar atau kalian sudah pernah diceritakan oleh orang tua kalian bahwa kelahirannya Nabi Muhammad itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah. Dia adalah anak dari seorang yang sangat berpengaruh di kota Arab, di kota Makkah, yakni adalah Abdul Muthalib, dengan ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Silsilah Nabi Muhammad itu sangatlah jelas, dan beliau merupakan keturunan dari seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani pada waktu itu. Beliau berasal dari suku Quraisy, yang mana suku Quraisy itu adalah suku yang mempunyai kedudukan dan tahta utama dalam kemuliaan dan kedudukan tinggi di sebuah suku pada bangsa Arab itu sendiri. Nah, ada sebuah kisah yang menarik nih. Ketika Abdul Muthalib hendak memiliki anak yang ke-10, beliau pernah bernazar bahwa ketika anak ke-10ku itu nanti lahir, maka beliau akan bernazar. Nah, Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muthalib dan dijuluki Az-Zabih, karena menurut riwayat Abdul Muthalib itu bernazar apabila ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Nah, suatu saat ketika sudah diundi, ternyata undiannya itu jatuh kepada Abdullah. Dan beberapa kali sudah diundi, ternyata tetap jatuh kepada nama Abdullah. Nah, ketika beliau hendak menyembelih Abdullah, orang-orang Quraisy sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyembelih Abdullah, karena ditakutkan nanti kalau itu terjadi, maka akan menjadi sebuah kebiasaan baru, tradisi baru, bahwa memperbolehkan menyembelih anak demi sebuah nazar. Maka akhirnya Abdul Muthalib pun mengganti nazarnya itu dengan tidak menyembelih Abdullah, tetapi
dengan menyembelih atau menebusnya dengan 100 ekor unta. Masya Allah, betapa luar biasanya Abdul Muthalib pada waktu itu memiliki 100 ekor unta. Kita bayangkan ya, bahwa kalau mungkin pada zaman sekarang, unta itu adalah tunggangan yang paling bagus. Nah, katakanlah kalau tunggangan yang paling bagus sekarang ini adalah sebuah kendaraan CBR atau Ninja ya, yang seharga sekitar 50-an juta rupiah lah. Ini 100 ekor unta, berarti 100 buah kendaraan yang paling mewah pada saat ini. Masya Allah, betapa luar biasanya Abdul Muthalib pada waktu itu demi menebus sebuah nazar. Selanjutnya, Nabi kemudian diasuh oleh Halimah. Halimah itu mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan agar tumbuh sehat dan paham tentang bahasa Arab yang baik. Karena apa? Karena di kota Mekah itu adalah kota metropolitan. Banyak orang yang lalu lalang keluar masuk ke kota Mekah, sehingga bahasanya sudah tercampur dengan bahasa yang gaul. Bahasa yang sudah tercampur dan tidak murni dari bahasa Arab sendiri. Maka salah satu tujuan mengapa Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah selain karena faktor kesehatan adalah karena supaya Nabi Muhammad itu mendapatkan bahasa yang asli yang dimiliki oleh bangsa Arab itu sendiri. Halimah pun pernah juga mengembalikan asuhan Nabi Muhammad itu kepada ibunya. Karena kondisi Mekah tandus dan kering, akhirnya Nabi kembali diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah di dusun Bani Sa'ad. Nah, pada usia 5 tahun, Nabi sering menggembala kambing dengan Abdullah, putranya Halimah As-Sa'diyah. Nah, ketika beliau itu sedang mengembala kambing bersama dengan Abdullah putra Halimah itu, terjadilah sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Ayo, apakah ada yang sudah ingat atau belum tahu sama sekali? Kita akan menuju ke materi selanjutnya. Ya, betul sekali bahwa terjadi peristiwa pembelahan dada, yakni pada usia kurang lebih sekitar 5 tahun lebih atau menginjak umur 6 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada. Fungsinya untuk mengeluarkan baik bagian syaitan darinya oleh malaikat Jibril, dan kejadian itu pun disampaikan pada ibunya atau Halimah As-Sa'diyah. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad kemudian diasuh sendiri oleh ibunya karena takut Halimah As-Sa'diyah karena nantinya kalau terjadi apa-apa terhadap Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi itu sudah mulai beranjak remaja menuju dewasa, beliau kemudian menggembala dan mencoba untuk mandiri, yakni dengan ikut berdagang. Nah, suatu saat beliau ikut berdagang bersama dengan kafilah menuju ke Syam. Nah, setibanya di Basrah, beliau itu diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan Buhairah. Setelah rombongan Abu Thalib berhenti dan beristirahat, Buhairah itu menemui mereka layaknya menyambut tamu ya. Setelah itu ia menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak ini atau Nabi Muhammad ini suatu saat nanti akan menjadi utusan Allah. Nah, Buhairah mengenalinya dari sifat-sifat kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad yang ia lihatnya dalam kitab-kitab suci mereka. Setelah itu pun kemudian Buhairah itu menyarankan kepada Abu Thalib untuk mengajak Nabi Muhammad itu pulang saja ke Mekah. Takutnya nanti terjadi apa-apa. Orang-orang yang tahu tentang kisah yang ada di kitab suci mereka, takutnya nanti akan melukai atau menyakiti atau bahkan mencelakai Nabi Muhammad. Selanjutnya ketika menginjak umur 25 tahun, Nabi Muhammad pun sudah matang. Beliau kenal dengan salah seorang saudagar kaya, bahkan beliau pernah bekerja bersama dengan beliau. Bahkan Nabi Muhammad pernah bekerja bersama beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid. Nah, ketika beliau itu bekerja di bawah Khadijah binti Khuwailid, beliau itu mampu atau berhasil menjualkan barang dagangannya Khadijah itu dengan sangat baik sekali. Berhasil menjual barang dagangannya Khadijah hingga memperoleh
keuntungan yang sangat besar. Hal itulah kemudian karena banyak pedagang menilai cara Nabi Muhammad itu berdagang dilakukan dengan penuh kejujuran dan penuh dengan tanggung jawab. Setelah mendengar langsung cerita kelebihan yang ada pada diri Nabi Muhammad pun, kemudian Khadijah memberanikan diri untuk melamar Nabi Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad masih berusia sangat belia, yakni sekitar 25 tahun. Sementara Khadijah sudah berumur 40 tahun. Masya Allah. Nah, ada peristiwa penting juga nih, yakni peristiwa bagaimana Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin. Ayo, siapa yang tahu apa itu gelar Al-Amin? Iya, benar sekali. Gelar Al-Amin adalah gelar yang disematkan kepada Nabi Muhammad karena beliau mampu menjaga amanah dan menjadi orang yang paling dipercaya di suku Quraisy. Ya, ada sebuah kejadian penting yang perlu dicontoh sebagai tindakan bijak dari seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau itu diangkat menjadi seorang nabi. Yakni tepatnya ketika beliau itu berumur 35 tahun. Ketika waktu itu sebuah banjir bandang, banjir yang sangat besar sekali melanda kota Mekah hingga meruntuhkan sebagian besar dinding Ka'bah. Nah, ketika waktu itu kemudian pembangunan pun dilakukan. Nah, ketika pembangunan sudah sampai pada peletakan kembali batu Hajar Aswad, maka mereka bermaksud meletakkan batu Hajar Aswad itu. Orang-orang, para suku-suku kemudian berselisih paham tentang siapa orang yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad itu sendiri. Nah, perselisihan itu pun terjadi. Maka orang-orang pun kemudian memanggil Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad pada waktu itu menjadi orang yang paling dipercaya, orang yang mampu memberikan kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan ke salah satu pihak. Jadi beliau dianggap sebagai orang yang adil pada waktu itu. Itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Maka kemudian Nabi Muhammad pun meminta kepada seluruh kepala kabilah atau suku yang berselisih untuk mengangkat dan membawa sebuah kain yang panjang. Kemudian kain yang panjang itu saling disilangkan ya. Jadi setiap sudut suku sana memegang ujung kain, suku sana memegang ujung kain, suku sana memegang ujung kain. Nah, kemudian Hajar Aswad itu berada di tengah-tengah di antara persimpangan para kain-kain yang banyak itu. Nah, maka kemudian para kepala suku itu menarik dan mengangkat bersama-sama hingga Hajar Aswad itu berada pada tempatnya ya, tempat Hajar Aswad. Nah, ketika sudah berada di samping tempatnya Hajar Aswad itu, maka kemudian Nabi Muhammad yang mengambil dan meletakkan Hajar Aswad itu sendiri. Masya Allah, betapa Nabi Muhammad pada waktu itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi sudah menjadi orang yang sangat berpengaruh dan orang yang dipercaya. Setelah peristiwa itu, maka menginjak umur 40 tahun, setelah kurang lebih beliau itu 6 bulan berkhalwat atau menyendiri, bertahanus di Gua Hira. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril itu datang. Ya, beliau menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengajari dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca wahyu itu. Sebelumnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra" atau bacalah. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Tidak, saya tidak bisa membaca. Maka kemudian Jibril mendekap beliau dengan keras. Jibril kemudian mengulanginya lagi seraya berkata, "Bacalah." Tapi Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Terus Jibril mendekapnya dengan keras lagi sampai ketiga kalinya. Jibril kemudian berkata, "Bacalah." Maka Nabi Muhammad bisa membaca. Maka turun wahyu pertama kali di Al-Quran, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah kisah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad mulai dari beliau itu menjadi seorang anak-anak yang diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian beranjak dewasa, beliau dititipkan bersama dengan kakeknya karena ibunya sudah meninggal, kemudian beliau dititipkan kepada pamannya ketika kakeknya sudah meninggal dunia, hingga pada akhirnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Itulah bagaimana kisah Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu sendiri mendapatkan wahyu pertama kali. Bagaimana? Apakah ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, silahkan bisa komen di kolom komen di bawah ini ya. Tak tunggu. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.